saya Muhammad Muzaki, mahasiswa permata dari Universitas Jember yang menempuh mata kuliah Rekayasa Ekologis Kualitas Tanah Salin Universitas Halu Oleo. Di sini yaitu saya akan menjelaskan terkait praktikum mata kuliah Rekayasa Ekologis Kualitas Tanah Salin dengan 10 ulangan dengan penambahan kadar garam di setiap polybag-nya. Nah, di sini terdapat 10 ulangan. Untuk yang pertama yaitu kita menambahkan pupuk organik. Di sini saya menggunakan pupuk organik berbentuk granular karena saya tidak memperoleh pupuk organik berbentuk atau pupuk kompos bokasi di sini. Nah, untuk cara pemberiannya langsung saja kita berikan pada setiap polybag yang ada di tanahnya yang menggunakan perlakuan pupuk kompos. Di sini saya menggunakan 5 perlakuan dengan penambahan pupuk kompos dan 5 perlakuan dengan tidak penambahan pupuk kompos. Langsung saja kita taruh pada setiap polybag-nya. Selanjutnya yaitu kita menambahkan kadar garam di setiap polybag-nya, yaitu yang pertama 14 gram kita masukkan ke polybag dengan penambahan kompos dan tanpa kompos. Kemudian langsung saja kita masukkan ke setiap polybag-nya. Yang kedua yaitu 29,5 gram Yang ketiga yaitu 34,5 gram garam kasar kita masukkan saja ke polybag dengan penambahan kompos dan tidak penambahan kompos. Dan yang keempat yaitu penambahan kadar garam 54,5 gram. Dan terdapat satu perlakuan tanpa penambahan garam atau disebut dengan kontrol. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita meratakan setiap pupuk kompos tersebut dengan kadar garamnya diratakan di setiap polybag-nya agar kondisi tersebut itu merata di seluruh kondisi tanah dalam polybag tersebut, tidak hanya di permukaan tanahnya saja. Setelah selesai meratakan keseluruhan kadar garam dan pupuk tersebut, maka kita lanjutkan dengan pembenihan. Nah, untuk benihnya yaitu setiap polybag terdapat 10 benih tanaman tomat dengan cara kita membenamkannya dari permukaan tanah dengan ukuran 6-8 mm. Di sini jangan terlalu dalam agar tanaman tersebut dapat mudah untuk tumbuh seperti itu. Dan yang terakhir yaitu kita memberikan pelabelan pada setiap polybag agar memudahkan kita dalam meneliti dan mengingat perlakuan apa yang terjadi pada setiap polybag tersebut. Berikut laporan pengamatan minggu kedua saya, yaitu yang pertama, pengamatan pertama dilaksanakan pada tanggal 26 November 2020. Di sini pada kontrol yaitu terdapat 10 kecambah. Yang selanjutnya kontrol dengan kompos yaitu dapat 4 kecambah. Selanjutnya garam 14 gram 1 kecambah dan garam 29,5 gram 1 kecambah. Selain itu yaitu belum terdapat munculnya pertumbuhan di polybag lainnya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pengamatan kedua pada tanggal 28 November 2020. Pada kali ini variabel kontrol tetap 10 kecambah, terus variabel kontrol dengan kompos bertambah menjadi 10 kecambah. Kemudian variabel garam 14 gram terdapat 5 kecambah, garam 29,5 gram 7 kecambah, garam 34,5 gram 7 kecambah, dan garam 14 gram plus kompos
1 kecambah. Selain itu belum terdapat munculnya pertumbuhan tanaman di variabel garam lainnya dan kompos lainnya. Berikut laporan pengamatan minggu ketiga praktikum rekayasa ekologis kualitas tanah salin yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 2020. Yang pertama yaitu pada variabel kontrol terdapat 10 benih tanaman tomat yang sudah berkecambah. Kemudian pada variabel kontrol tambah kompos juga terdapat 10 benih yang sudah berkecambah. Dilanjutkan pada variabel garam 1 terdapat 8 benih yang sudah berkecambah. Dan variabel garam 1 tambah kompos terdapat 10 benih yang sudah berkecambah. Dilanjutkan pada garam 2 terdapat 9 benih tanaman tomat yang sudah berkecambah. Selain itu belum munculnya benih yang muncul pada perlakuan lainnya. Pengamatan minggu keempat rekayasa ekologis kualitas tanah salin yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2020. Pada variabel kontrol terdapat 10 tanaman tomat yang sudah tumbuh. Kemudian variabel selanjutnya kontrol dengan kompos juga terdapat 10 benih tanaman tomat yang sudah tumbuh seperti tanaman umumnya. Kemudian pada variabel garam 1 tanaman tersebut mulai mati, tidak ada tanaman yang tumbuh. Garam 1 dengan kontrol terdapat 10 tanaman yang tumbuh. Kemudian pada garam 2 terdapat 1 tanaman yang masih bertahan hidup. Kemudian pada variabel perlakuan lainnya garam 12 kompos, garam 3 dan garam 4 tidak ada tanaman yang tumbuh. Berikut laporan pengamatan minggu kelima yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2020 pada polybag kontrol dan pada pekan ini polybag kontrol dan garam tambah kompos 14 gram terdapat 10 tanaman yang tumbuh. Selain itu belum terdapat tanaman tomat yang tumbuh. Pada hari ini saya akan melakukan pindah tanam. Setelah pindah tanam, saya memberikan pupuk NPK Mutiara sebanyak beberapa mili dengan cara melarutkannya pada polybag tersebut. Nah, setelah pindah tanam pada polybag pertama, kontrol tetap 10 tanaman karena saya mengambil pada beberapa media lainnya. Untuk garam terdapat garam 14 gram dan kompos dapat 2 dan 10 tanaman. Garam 29 gram terdapat 2 tanaman dan garam 29 dan kompos terdapat 2 tanaman. Setelah itu pada polybag lainnya juga terdapat 2 tanaman lagi setelah dilakukan pindah tanam. Berikut laporan pengamatan minggu ke-6 yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2020 pada variabel kontrol yaitu terdapat 10 tanaman tomat yang tumbuh. Kemudian selanjutnya variabel kontrol dengan kompos juga terdapat 10 tanaman tomat yang tumbuh. Variabel selanjutnya yaitu variabel kompos dengan garam 14 gram juga terdapat 10 tanaman yang tumbuh. Selain itu pada variabel garam 14 gram tanaman tomat yang telah dipindah tanamkan tidak berhasil tumbuh atau mati. Kemudian pada variabel kompos dengan garam 29,5 gram terdapat 3 tanaman yang tumbuh. Selain itu pada variabel lainnya tanaman tomat yang telah dipindah tanamkan tidak berhasil tumbuh atau mati seperti itu. Ikut laporan pengamatan minggu ke-7 yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2020. Pada pengamatan minggu ini yaitu pada polybag kontrol terdapat 10 tanaman tomat yang telah tumbuh dan berkembang. Kemudian yaitu pada polybag kontrol dengan penambahan kompos terdapat 10 tanaman tomat yang telah tumbuh. Selanjutnya pada polybag kompos dengan penambahan garam 14 gram terdapat 10 tanaman tomat tumbuh. Polybag garam 14 gram tidak ada tanaman tomat yang tumbuh. Dan garam 29,5 tidak ada tanaman tomat tumbuh. Garam 29,5 dengan penambahan kompos terdapat 3 tanaman tomat yang tumbuh. Selain itu pada polybag garam 34,5 dan garam
54 gram dengan penambahan kompos atau tidak terdapat tanaman tomat yang tumbuh. Berikut adalah hasil dari budidaya tanaman tomat pada tugas praktikum mata kuliah rekayasa ekologis kualitas tanah salin. Nah, pada berdasarkan hasil yang telah diperoleh untuk kegiatan pemanenannya, sebelumnya saya mohon maaf tidak melakukan dokumentasi sebelumnya. Untuk pemanenannya yaitu dengan cara mengambil keseluruhan bagian tanaman tersebut dengan memindahkannya dari media tanam ke media yang lebih aman atau yang akan diteliti selanjutnya. Karena di sini keseluruhan bagian tanaman karena akan diteliti lebih lanjut terkait panjang batang, kemudian panjang akar, jumlah daun, berat akar dan juga berat batang seperti itu. Nah, bisa dilihat pada slide pada videonya, layar videonya. Di situ tertera pada perlakuan kontrol terdapat 10 tanaman tomat yang telah berhasil tumbuh dan berkembang. Diketahui panjang dan jumlah daun pada setiap tanaman tersebut sangatlah bervariasi satu dengan yang lainnya. Untuk mengukur panjang batangnya, dapat mengukur dengan cara mengukur dari ujung pangkal batang bagian bawah sampai dengan ujung pangkal daun yang paling atas sendiri, seperti itu. Nah, untuk berdasarkan pengukuran yang telah saya lakukan untuk tanaman dengan batang terpendek, yaitu terdapat pada tanaman ke-1 dengan panjang 6,7 cm dengan jumlah daun sedikit dengan 8 jumlah daun. Untuk mengetahui jumlah daun tinggal menghitung dari tanaman tersebut berapa daun yang tumbuh, seperti itu. Kemudian untuk batang terpanjang yaitu pada tanaman ke-10 dengan panjang 23,7 cm dengan jumlah daun yang ada yaitu 25 cm. Mohon maaf, maksud saya jumlah daunnya yaitu sebanyak 25. Nah, selanjutnya yaitu perlakuan kontrol dengan kompos. Pada perlakuan ini juga terdapat 10 tanaman tomat yang berhasil tumbuh dan berkembang dengan setiap tanamannya itu memiliki panjang batang dan jumlah daun yang bervariasi sama seperti perlakuan sebelumnya. Bisa dikatakan untuk panjang batangnya agak tidak seragam dan juga jumlah daunnya seperti itu. Hal ini dikarenakan nutrisi yang diserap kemungkinan berbeda-beda dari tanaman satu dan tanaman lainnya, seperti itu. Nah, untuk pengukurannya sama seperti perlakuan sebelumnya. Pada perlakuan ini panjang batang terpendek yaitu terdapat pada perlakuan 10 dengan panjang 7,1 cm. Kan tetapi jumlah daun paling sedikit yaitu terdapat pada perlakuan 8 dengan jumlah daun 6 buah. Kemudian panjang batang terpanjang yaitu diperoleh tanaman ke-7 yaitu sepanjang 19,7 cm dengan jumlah daun juga terbanyak juga yaitu 27 buah. Untuk jumlah daun terbanyak terdapat 2 yaitu pada sebanyak 27 buah pada tanaman ke-4 dan tanaman ke-7. Nah, untuk selanjutnya yaitu pada perlakuan kompos dengan garam 14 gram. Pada perlakuan ini juga sama yaitu terdapat 10 tanaman tomat yang berhasil tumbuh dan berkembang dengan yang berbeda-beda. Maksudnya panjang batang dan jumlah daunnya bervariasi seperti itu. Nah, untuk panjang batang terpendek yaitu terdapat pada tanaman ke-1 dengan panjang yaitu 3,9 cm dan juga jumlah daun paling sedikit juga pada tanaman ini yaitu sebanyak 7 daun. Kemudian yang tanaman terpanjang maksud saya yaitu
panjang batang terpanjang yaitu terdapat pada perlakuan ke-6. Maksudnya tanaman ke-6 dengan panjang yaitu panjang batang 22 cm dan jumlah daun terbanyak juga ada di tanaman ini sebanyak 32 daun seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu pada perlakuan kompos dengan garam 29,5 gram. Pada perlakuan ini terdapat 3 tanaman yang berhasil tumbuh seperti itu. Sebelumnya saya melakukan 10 budidaya 10 benih, akan tetapi yang berhasil tumbuh yaitu 3 tanaman. Hal ini dikarenakan tekanan yang ada pada garam tersebut membuat tanaman itu sulit untuk budidaya atau sulit untuk berkembang seperti itu. Nah, pada perlakuan ini dihasilkan tanaman sebanyak 3 dengan panjang agak seragam, yaitu baru mulai tumbuh. Dengan yang terkecil yaitu tanaman ke-1 dengan 22,4 cm, jumlah daun 4. Kemudian yang terpanjang yaitu pada tanaman ketiga dengan 6,7 cm dan jumlah daun terbanyak juga di sini dengan jumlah 13 daun. Kemudian selanjutnya pada perlakuan selanjutnya sebelumnya pada perlakuan garam 29,5, kemudian pada perlakuan garam 34,5, pada perlakuan garam kompos 34,5 dan perlakuan garam 54 gram dan juga perlakuan garam dengan kompos 54 gram tidak terdapat tanaman tomat yang berhasil tumbuh dikarenakan pada media tanam tersebut kemungkinan tekanan yang dihasilkan oleh garam terlalu tinggi sehingga tanaman tersebut tidak berhasil untuk tumbuh. Nah, untuk selanjutnya yaitu hasil panjang akar tanaman tomat. Yang pertama pada perlakuan kontrol. Pada tanaman tomat ini juga diperoleh hasil yang cukup bervariasi panjang akarnya. Pada perlakuan kontrol ini dengan cara pengukurannya yaitu mengukur dari akar tersebut dilakukan secara penampang dan mengukur terpanjangnya seperti itu dari ujung akar sampai ujung akar seperti itu. Pada perlakuan ini diperoleh untuk akar terpendek pada perlakuan pada tanaman ke-9 yaitu sepanjang 4,4 cm, kemudian akar terpanjang pada tanaman ketiga yaitu dengan panjang 12 cm. Untuk selanjutnya yaitu panjang akar pada perlakuan kompos dengan kontrol juga sama seperti perlakuan sebelumnya. Terdapat panjang akar yang sangat bervariasi seperti itu. Untuk panjang akar terpendek terdapat pada tanaman keempat yaitu sepanjang 4,1 cm. Kemudian untuk yang terpanjang yaitu pada tanaman ke-7 yaitu sebanyak 9,2 cm. Untuk pengukurannya juga sama yaitu mengukur dari ujung akar sampai ke ujung akar seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu perlakuan kompos dengan garam 14 gram. Di sini juga sama seperti perlakuan sebelumnya yaitu panjang akar sangat bervariasi dengan akar terpendek yaitu terdapat pada tanaman ke-1 yaitu terdapat 2,7 cm. Kemudian yang terpanjang yaitu terdapat pada tanaman ketiga dengan panjang 9,7 cm seperti itu. Selanjutnya yaitu pada perlakuan kompos dengan garam 29,5 gram diperoleh pada ketiga akar tanaman tersebut. Pada tanaman yang pertama yaitu terdapat panjang akar 0,7 cm. Kemudian pada tanaman kedua diperoleh panjang akar 3,7 cm. Kemudian tanaman ketiga diperoleh panjang akar 3,6 cm.
Nah, selanjutnya yaitu hasil berat akar dan berat batang tanaman tomat. Nah, untuk pengukurannya di sini yaitu saya menggunakan timbangan digital yang saya gunakan pada milik tetangga saya. Di sini saya tidak memvideonya, kan, tapi saya mendokumentasikan terkait dengan seberapa banyak sih seperti yang terlihat pada video tersebut. Nah, pada panjang batang, maksud saya yaitu pada berat akar dan berat batang pada perlakuan kontrol. Di sini berat akarnya yaitu sebanyak 0,52 gram dengan berat batang 10,22 gram. Kemudian pada perlakuan kontrol dengan kompos yaitu berat akar 0,58 gram, kemudian berat batang 9,74 gram. Kemudian pada perlakuan kompos dengan garam 14 gram yaitu memiliki berat akar 0,71 gram dengan berat batang 12,34 gram. Untuk perlakuan yang terakhir yaitu perlakuan maksud saya yang berhasil tumbuh, yaitu perlakuan terakhir kompos dengan garam 29,5 gram dengan berat akar 0,11 dengan berat batang 0,2, maksud saya 2,65 gram. Demikian hasil dari tugas praktikum mata kuliah rekayasa ekologis kualitas tanah salin. Itu saja dari saya.